Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustahin, NIM 1708. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di Lapan Pasuruan dengan judul Rancang Bangun Alat Ukur Parameter Meteo Permukaan, Temperatur, Pressure, Air Quality, Humidity, Wind Speed, and Altitude berbasis Internet of Things di Lapan Pasuruan. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem alat ukur parameter meteo permukaan sederhana. Kemudian, bagaimana uji coba komunikasi alat ukur parameter meteo permukaan dengan menggunakan Internet of Things. Dan selanjutnya, bagaimana cara mengolah data dari hasil alat yang dibuat. Tujuan yang pertama, dapat merancang sebuah sistem alat ukur parameter meteo permukaan. Kemudian, dapat membuat komunikasi data menggunakan Internet of Things dan dapat mengolah data dari hasil alat yang didapat. Ini merupakan flowchart tahapan kegiatan. Yang pertama, mulai, kemudian identifikasi masalah, studi literatur, persiapan alat dan bahan, pembuatan alat, simulasi alat, kesesuaian karakteristik alat yang diharapkan. Jika tidak sesuai, maka mengubah sistem, kemudian kita uji simulasi alat kembali. Jika alat sudah sesuai, maka kita lanjutkan analisa dan pembahasan, kemudian kita simpulkan dan selesai. Nah, ini merupakan desain alat yang akan kita buat. Untuk gambar pertama merupakan desain alat menggunakan software Autodesk Inventor, sedangkan gambar nomor 2 merupakan hasil alat setelah dirakit. Untuk komponen-komponen yang kita gunakan, yang pertama ada Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembang atau development board microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Disebut sebagai papan pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Yang kedua ada ESP8266 atau sebuah modul WiFi serbaguna yang sudah bersifat SoC atau System on Chip, sehingga kita bisa melakukan programming langsung ke ESP8266 tanpa memerlukan microcontroller tambahan. Kelebihan lainnya, ESP8266 ini dapat menjalankan peran sebagai ad hoc access point maupun klien sekaligus. Yang ketiga ada GI BMP8280. Sensor buatan Bosch ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya sebagai sensor tekanan barometrik plus sensor temperatur. Modul BMP280 ini merupakan generasi penerus dari BMP085, BMP180, dan BMP183. Pendeteksi cuaca ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan I2C. Akurasinya cukup tinggi. Akurasi absolut sebesar 1 HPA dan temperatur 1 derajat Celcius. Dengan modul ini, pengguna juga bisa menggunakan sebagai altimeter dengan akurasi toleransi sekitar 1 meter. Kemudian komponen yang ketiga adalah MQ135. Sensor gas MQ135 ini digunakan untuk mengukur kualitas udara atau polusi udara menggunakan rangkaian microcontroller. Sensor MQ135 ini sangat sensitif terhadap gas-gas polutan dan gas buang kendaraan bermotor. Material gas yang dideteksi oleh sensor gas MQ135 adalah gas seperti SnO2, amonia, uap bensin, sulfit, dan gas-gas berbahaya lainnya. Kemudian ada DHT11. Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Kelebihan dari modul sensor ini dibandingkan modul sensor lainnya yaitu dari segi kualitas pembacaan data sensing yang lebih responsif yang memiliki kecepatan dalam hal sensing objek suhu dan kelembapan. Dan data yang terbaca tidak mudah terinterferensi. Sensor DHT11 pada umumnya memiliki fitur kalibrasi nilai pembacaan suhu dan kelembapan yang cukup akurat. Kemudian ada modul optocoupler. Dalam dunia elektronika, optocoupler juga dikenal dengan sebutan optoisolator, photocoupler atau optical isolator. Optocoupler adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya optocoupler terdiri dari dua bagian utama, yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Nah, pada alat yang akan saya buat, optocoupler ini digunakan sebagai sensor kecepatan angin dengan tambahan ada gear encoder itu.
Nah, ini merupakan komponen pendukung lainnya. Ada modul SD card sebagai data logger penyimpanan hasil yang didapatkan sensor, kemudian RTC atau real time clock untuk pengaturan waktu agar sesuai dengan waktu setempat, kemudian step up untuk menaikkan tegangan, ada modul charging untuk mengecas baterainya, kemudian ada baterai sebagai penyimpanan dan panel surya sebagai suplai tambahan, kemudian ada buzzer. Nah, ini merupakan desain rangkaian dari semua komponen. Kemudian di sini ada ThingSpeak. ThingSpeak adalah platform open source Internet of Things atau IoT, aplikasi dan API untuk menyimpan dan mengambil data dari hal menggunakan protokol HTTP melalui internet atau melalui local area network. ThingSpeak memungkinkan pembuatan aplikasi sensor logging, aplikasi lokal pelacakan, dan jaringan sosial hal dengan update status. Jadi, pada alat saya ini memanfaatkan platform ThingSpeak sehingga memudahkan untuk komunikasi data antara sensor-sensor dan bisa terupload ke web ThingSpeak. Nah, ini merupakan hasil grafik dan data dari ThingSpeak. Yang pertama, file pertama cat itu merupakan data temperatur, kemudian ada humidity, selanjutnya air quality, wind speed, pressure, dan altitude. Ini merupakan hasil screenshot dari web ThingSpeak-nya, dan ini merupakan hasil data yang dapat didownload langsung secara gratis dari web ThingSpeak tersebut. Coba kita buka. Data yang berhasil kita download ini berformat Excel. Nah, ini merupakan data yang kita dapatkan. Ini kita mulai pada jam 12.09 sampai sekitar jam 2 atau jam 1:50 tepatnya. Nah, untuk kesimpulannya, setelah melakukan tahapan kegiatan selama PKL di Lapan Pasuruan, dapat terbangun sebuah rancangan sistem alat ukur parameter meteo permukaan. Kemudian setelah melakukan pengujian, alat yang kami buat dapat melakukan komunikasi data menggunakan Internet of Things dengan baik. Selanjutnya, data hasil pengukuran yang didapat bisa langsung kita lihat pada web dan bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut. Untuk saran, dengan telah terbangunnya rancangan alat untuk mengukur parameter meteo permukaan ini, masih banyak sekali kekurangan untuk mencapai kesempurnaan alat agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga kami memerlukan saran dan kritikan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.